Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian kita dari kitab Asharatu Asbabin lil Wiqayati min as-Sihri wal Ain, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini adalah ringkasan beliau dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam salah satu kitabnya. Kita masuk ke pembahasan yang ke-9. As-sababut tasi', sebab yang ke-9 di antara sebab-sebab yang bisa menjaga kita atau melindungi kita dari keburukan sihir dan ain, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ihsanu ilal baghi wal mu'zi. Sebab yang ke-9 ini adalah berbuat ihsan atau membalas dengan kebaikan kepada orang-orang yang telah menzalimi, berbuat melampaui batas kepada kita, dan orang-orang yang telah menyakiti. Wahada maqamun azim. Ini adalah level keimanan yang sangat tinggi, level ketakwaan yang sangat agung. Sangat sedikit orang-orang yang kuat untuk melakukannya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berada pada level ini, mereka justru berbuat ihsan, berbuat kebaikan, membalas dengan kebaikan atas kezaliman yang menimpa mereka. Orang yang berbuat zalim kepada mereka, mereka balas dengan sesuatu yang baik. Ya. Jadi kebencian tidak dibalas dengan kebencian, kezaliman tidak dibalas dengan kezaliman, atau dengan yang setimpal. Tidak, justru dia membalasnya dengan kebaikan. Semakin bertambah keburukan orang lain kepada dia, semakin bertambah kebaikan yang dia berikan. Luar biasa. Semakin bertambah rasa hasad orang lain kepadanya, justru dia semakin menambah kasih sayang, kesabaran, dan seterusnya. Dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin dia mendapatkan celaan, cercaan misalkan, semakin dia menyampaikan nasihat dengan penuh kelembutan dan kesabaran, dan penuh hikmah. Dan inilah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Jika engkau mendapatkan perlakuan buruk, balas dengan kebaikan, sesuatu yang lebih baik. Dampaknya adalah فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dengan itu, orang yang tadinya memusuhi engkau, yang tadinya antara engkau dan dia ada permusuhan, tiba-tiba orang yang memusuhi engkau itu tiba-tiba berbalik arah, membela engkau, menjadi teman dekat yang akan menolongmu, ya, dan menopangmu. Waliyun hamim, menjadi penolong yang setia. Ini Al-Quran menyebutkan seperti itu. Balaslah dengan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membalas dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan bahwasanya akhlak mulia yang seperti ini tidak dimiliki oleh setiap orang, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang-orang spesial. Allah berfirman di ayat berikutnya, ayat yang ke-35 surat Fussilat, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidaklah sifat yang demikian ini ya, dimiliki atau diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar dan memiliki bagian yang sangat agung dari kebaikan. Jadi orang-orang yang memiliki akhlak yang seperti ini, mereka sudah mencapai level yang sangat tinggi dari level-level akhlak
dan adab yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sampai di derajat yang tinggi ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sirah Nabi disebutkan berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan kisah seorang nabi di antara para nabi-nabi yang lain. Dan apa yang beliau kisahkan ini lebih dekat kepada pribadi beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Ketika seorang nabi, dia dimusuhi oleh kaumnya, ya, dicela, dicaci maki, diusir, bahkan dilempar sampai berdarah-darah, ya, sampai wajahnya berdarah-darah. Kemudian nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya seraya mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, mereka jahil. Luar biasa. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengurai ada 4 unsur kemuliaan akhlak yang terkandung dalam doa yang diucapkan oleh Nabi ini. Yang pertama kata beliau, ahaduha afuhu anhum. Yang pertama dari doa ini tergambar bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memaafkan kaumnya. Wathani istighfaruhu lahum. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam memohonkan ampun untuk kaumnya yang telah berbuat keburukan terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits i'tidaruhu anhum bi annahum la ya'lamun. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam memaklumi perlakuan buruk kaumnya tersebut. Karena apa? Karena mereka belum mengetahui. Ar-rabi' isti'tafuhu lahum bi'idafatihim ilaihi faqal ighfir liqaumi. Perhatikan, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah, ampuni kaumku. Ya. Beliau mengidhafahkan atau menyandarkan kaumnya ini kepada diri beliau. Artinya, seakan-akan beliau mengatakan, mereka adalah bagian dariku ya Allah, aku bagian dari mereka, ampuni mereka. Ya, padahal mereka telah berbuat buruk. Ya, telah menyakiti Nabi SAW. 4 unsur ini terkandung dalam ungkapan doa Nabi SAW yang mulia ini. Menunjukkan bahwasanya hati beliau benar-benar hati yang tulus, hati yang suci, ya, benar-benar mengharapkan kebaikan untuk kaumnya. Bisa saja beliau berdoa, ya Allah, hancurkan umat ini, kaum ini, karena mereka telah menyakiti Nabi-Mu. Bisa-bisa saja. Namun beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena hati beliau menginginkan kebaikan untuk umat beliau, untuk kaumnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan tersebut ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW menginginkan kebaikan untuk diri beliau, maka beliau pun menginginkan kebaikan tersebut untuk umat beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak menginginkan keburukan menimpa diri beliau atau keluarga beliau, beliau pun tidak menginginkan keburukan tersebut menimpa umat beliau. Inilah bentuk ulas asih dan sifat rahmat Rasulullah SAW, dan itu adalah kunci dari kesuksesan dakwah beliau dan kunci keselamatan serta kemuliaan yang beliau raih dunia dan akhirat. Khutfillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang sudah menjadi kaidah di kalangan para ulama. Mereka mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari suatu perbuatan itu sama jenisnya dengan perbuatan tersebut. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan. Balasan kebaikan yang sama, bahkan berlipat ganda. Jika seseorang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan.
ya, cepat atau lambat. Maka jika kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lain. Jika kita tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kita keburukan, maka jangan menimpakan keburukan kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka penyakit yang ditimbulkan karena hasad orang lain atau ain atau sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang hasad dan seterusnya, itu bisa dicegah atau dengan izin Allah bisa diobati dengan berbuat baik kepada orang yang hasad tersebut atau kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Misalkan dengan mendatanginya, membawakannya hadiah, ya, berbuat kebajikan dan santun, berbuat ihsan kepada anak-anaknya. Insya Allah dengan izin Allah itu akan menjadikan hatinya luluh, ya, dan hatinya akan berubah yang tadinya membenci menjadi menyayangi. Kita lihat Rasulullah SAW yang membalas perlakuan kaumnya dengan kebaikan setelah kaumnya melakukan keburukan. Betapa banyak di antara mereka yang masuk Islam. Lantas setelah mereka masuk Islam, mereka mengatakan, wahai Muhammad SAW, dulu melihat wajahmu adalah melihat sesuatu yang paling aku benci. Sekarang melihat wajahmu adalah melihat sesuatu yang paling aku cintai. Tidak ada yang lebih aku cintai saat ini kecuali engkau. Padahal dulu tidak ada yang lebih dia benci melebihi kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka dengan membalas keburukan dengan kebaikan, insya Allah dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegah semua keburukan bisa menimpa kita akibat kezaliman orang lain, akibat hasad dan ain dari orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk mewujudkannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.